Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita tidak bosan-bosan untuk mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang kita memanfaatkannya. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, iman kita, fisik kita, sehingga hadir dalam melaksanakan ibadah sholat subuh ini dengan berjamaah. Ketulusan dan keikhlasan yang melekat pada benak kita, hanya ridhonya yang kita harapkan, sehingga mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat, sehingga menemukan sebuah kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan dari kajian hadis nomor urut 381. Kemudian kita beranjak ke 382 dan lanjut 383. Yang ini dua hadis ini penjelasan dari tema pertama ketika kita bahas tentang keutamaan sholat jamaah. Lalu yang kedua temanya jadi satu, yaitu menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Nah inilah bagi ini yang akan kita kaji, yaitu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Seperti apakah hadis-hadis yang Rasul SAW sampaikan sehingga betapa kuatnya untuk menghadiri sholat jamaah itu. Baik, hadis nomor urut 382. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhai, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayutabu. Demi diriku yang berada di genggamannya, berada di kekuasaannya, sungguh benar-benar aku ingin untuk memerintah seseorang agar mengumpulkan kayu bakar. Summa amurah bis sholati fayaudzan laha. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan dalam rangka mendirikan sholat. Summa amura rajulan fayakumman nas. Lalu aku perintah juga kepada seseorang agar menjadi imam pada suatu kaum. Summa ukhalifa ila rajulin fa ukharriqu alaihim buyutahum. Lalu aku menuju ke laki-laki yang tidak berjamaah. Nah ini
yang tidak melaksanakan jamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di genggamannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arkon samina, kalaulah salah seorang dari mereka mengerti bahwasannya mendapati daging yang gemuk, saminan gemuk, au mirmataini hasanataini, atau daging yang bagian lengan kambing itu yang lezat, hasanataini, la syahidal isya, niscaya seseorang itu akan hadir untuk melaksanakan sholat isya. Baik, ini satu dulu, 382. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam redaksi hadis ini Rasul memulainya dengan kalimat waladzi nafsi biyadihi, sumpah. Ini menunjukkan bahwa peringatan yang Rasul SAW sampaikan, beliau hadirkan, beliau dahului kalimat sumpah agar benar-benar seseorang itu meyakini akan perintah ini, meyakini akan perintah ini. Seorang yang istimewa, seorang yang paling baik, seorang yang jujur, sampai mengatakan kalimat sumpah, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang Rasul sampaikan ini benar-benar serius. Benar-benar serius. Kalau Rasul sumpah, pasti. Rasul sumpah bukan main-main. Namun orang yang jualan banyak-banyak sumpah, niki oke ngedabrus. Niki orang-orang yang biasa jualan sumpah, gak patek dipercaya. Karena sudah kadung umum, nek wong dodolan niki, wallahi aku kulake mek 100, padahal kulake mek 50. Ini pada umumnya sudah tidak percaya. Tapi Rasul sumpah, ini benar-benar serius. Maunya apa? Kata Rasulullah, qad hamamtu an amura bi khatabin fayuqtab. Sungguh aku ini punya keinginan untuk memerintah seseorang agar mengumpulkan kayu bakar. Ini maksudnya seorang pemimpin, seorang imam, seorang penguasa, ini boleh memerintah kepada ajudan, memerintah kepada wakil-wakilnya, memerintah kepada seorang yang berada di bawahnya untuk dimintai bantuan. Dimintai bantuan. Dan bantuan-bantuan yang diminta oleh seorang pemimpin itu Rasul ini dalam kondisi, dalam suasana yang penting, suasana yang harus beliau mintakan kepada para bawahannya. Tidak sembarangan Rasul itu memerintah kepada seorang. Lihat, pentingkah ini? Tidak seperti seorang pemimpin yang hanya barang sedikit saja dan itu remeh-temeh, bisa dilakukan sendiri, perintah. Ini pimpinan gak baik. Pimpinan gak baik. Dan tidak bisa bergaul dengan masyarakat sehingga masyarakat itu antusias menilai orang ini baik. Tidak dikit-dikit perintah. Sebab ada seorang pemimpin ya, kalau makan bersama itu kan enak. Ya, soto, mangkokan, bareng-bareng enak. Enggak. Seorang pemimpin minta sendiri. Padahal podo sak mangkoke. Nyuruh koncone, Pak tolong sampe cukup lah iku. Padahal cedek rombonge gak ono 5 meter.
Njolok jupukno diwadai talam, disediakno. Ini sungguh terlalu gitu loh. Jadi nggak bisa fresh dengan para jamaah, para teman-teman, para bawahannya. Rasul bisa mengkondisikan, memerintah seseorang itu pada posisi apa, pada kondisi apa, pada kondisi yang sangat penting gitu loh. Kondisi sangat penting untuk diminta seseorang itu mengumpulkan kayu bakar. Nah, ini nanti untuk apa kayu bakar itu? Nah, tunggu dulu, kita perhatikan lanjutannya. Summa amur bisolati fayu adzanu laha atau fayu adzana laha. Lalu beliau memerintah untuk mengumandangkan azan dalam rangka melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah itu menunjuk ya, kepada para sahabat yang suaranya baik, bagus untuk berkumandang azan. Makanya para pimpinan masjid, takmir masjid itu meminta kepada seorang, jenengan saja yang kumandangkan azan karena jenengan suaranya bagus. Rasul demikian, enggak semua orang kemudian disuruh azan. Kalau kader bagus untuk kelanjutan generasi berikutnya. Di Masjid Nabawi itu muadzinnya tertentu. Ya, pada zaman itu ada Bilal bin Rabah, ada Abi Mahdzurah, ya, ada yang buta itu, Ini Abdullah bin Maktum. Ini azan yang berada di Masjid Nabawi, muadzin-muadzinnya itu. Karena suaranya bagus-bagus. Ya, beliau tunjuk. Sehingga waktu-waktu yang tertentu itu Rasul tidak selalu memerintah, sudah dipatenkan Anda yang jadi muadzin. Nah, Rasulullah lagi-lagi meminta kepada para sahabat untuk mengumandangkan azan dalam rangka melaksanakan sholat. Demikian juga beliau menunjuk seseorang untuk jadi imam. Oh, ada yang jadi muadzin, ada yang jadi imam. Ya, ini lingkungan, ono sing dadi adzane pisan, ono sing imami, sing adzani ngomati ngimami. Wonten apa ora? Saking ningali tiang-tiange jamaah padha melelet kabeh. Ya, ono sing akas. Kula nate nyekseni. Masjid ageng, Pak. Masjid itu gede. Asar waktu itu. Kula mampir rencang di sebelah. Ini masjid sebelah margi ngoten. Kula tingali wong iku adzan. Tak delok maneh sing qomat. Tak delok maneh sing imam. Jadi siji itu dapat pahala 3. Dirangkep. Lho jenengan kok mboten salat teng mriku? Kula musafir. Nah, kupuh mampir teng rencang. Nah, akhirnya karena lho kok imami wong iku mah iya anjene jamaah ka ono. Nah, akhirnya yo sing adzan sing ngomati sing imami. Nah, ini kita sampai seperti itu. Nah, Rasulullah ada yang azan sendiri, ada yang imami. Nah, ini. Kemudian apa? Summa ukhalifa ila rijalin fa ukharriku alaihim buyutahu. Nah, ini. Lalu ketika Rasul sudah meminta kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, buat apa? Buat apa? Rasul mencari, ya, menuju ke orang laki-laki, ke para sahabat yang tidak melaksanakan sholat jamaah, maka akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini saking kerasnya untuk hukum sholat jamaah. Namun Bapak Ibu, nah, kalau tidak sholat jamaah dibom omai, kira-kira ya apa? Ngamuk apa ora?
Ya rame. Nah, cuma ini maaf tidak sampai terjadi. Tidak sampai terjadi. Inilah saking kerasnya hukum sholat jamaah. Tidak sampai terjadi dibakar Rasulullah. Dan juga Rasul pernah menyampaikan. Nah, pernah menyampaikan. Ini hadis kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Kalau ini tidak melakukan sholat jamaah kemudian dibakar rumahnya, Rasul pernah bilang 3 hal yang dibenci. 3 hal yang dibenci itu kilah wakola. Kilah wakola itu dari sini, atau tembung jari. Ono berita gak jelas. Yang sekarang mencuat disebut dengan berita apa? Berita hoax. Di sana ada kejadian, cari siapa? Cari dong. Nah, Rasul benci kalau memberitakan gak jelas. Kilah wakolah itu namanya. Yang kedua dibenci Rasul wakas 100 soal, tanya melulu. Jadi banyak bertanya itu. Lah banyak bertanya ini sifatnya orang Yahudi. Ya, banyak bertanya. Tapi beliau bertanya itu tidak ada manfaatnya. Pokoknya takon aja. Nah, kalau tanya untuk urusan yang lebih penting dan tidak mengerti tidak masalah. Yang sudah jelas ini lakukan ternyata masih dicari celah-celahnya. Ini tujuannya apa? Jangan sampai perintah ini dilakukan. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita banyak bertanya dalam rangka untuk minta kejelasan yang pas, karena saya belum paham, monggo. Nah, ini tidak dibenci. Yang ketiga dibenci Rasulullah wa idza'atul mal, menyia-nyiakan harta. Mubadir. Maksud kami tadi orang yang tidak sholat jamaah kemudian rumah mewahnya tidak hadir dalam melaksanakan sholat jamaah, penghuni rumah itu dibakar saja rumah itu. Ini mubadir. Sama dengan menyia-nyiakan harta. Sehingga Rasul tidak sampai memakannya. Namun ini merupakan peringatan keras. Peringatan keras sehingga hukum ini tampil. 1. Sampai Rasul mengancam akan dibakar rumahnya, maka sholat jamaah hukumnya wajib. Pendapat pertama. Pendapat kedua, sunnah muakkadah. Kemarin sudah kita singgung bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Di antaranya pendapatnya siapa itu? Qadhi bin Iyad. Demikian juga Imam Al-Qurtubi dan banyak ulama bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maksudnya seumpamanya dilakukan dengan cara sendirian tidak mengapa, dan pahalai asal pinten kalau ini mung setunggal. Sholat jamaah 27 dan penjelasan hadis itu sholat jamaah ketika banyak jamaahnya akan lebih banyak. Nah, ini kita ketemukan bahwasanya hadis ketika menjelaskan akan dibakar rumah-rumah mereka ini tidak sampai terjadi. Nah, kenapa si Rasul mencari laki-laki yang tidak sholat jamaah kemudian tidak jadi bakar? Karena satu sisi setiap rumah ini kan kewajiban penekanan, kalau lihat hadis ini, kepada laki-laki. Padahal perempuan tidak sekeras ini, anak-anak tidak sekeras ini, orang sakit tidak sekeras ini, sehingga jangan sampai ini terjadi. Padahal di setiap rumah ini rata-rata siji wonten tiyang wadon. Ada perempuan yang tidak sama hukumnya dengan laki-laki. Ada anak-anak. Anak-anak tidak seperti orang dewasa. Ada orang tua, ada orang sakit, tidak seperti orang sehat.
Sehingga hal ini cukup penekanan bagi laki-laki untuk bergegas melaksanakan sholat jamaah. Nah, ini bagi laki-laki. Ini penekanan, sehingga hukum yang kami pilih dan kami ikuti adalah setingkat sunnah muakkadah. Walladzi nafsi biyadihi lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan, demi diriku yang berada di genggamannya, kalau seorang dari mereka itu mengerti akan mendapati daging yang gemuk, atau aumir mataini hasanataini, atau daging bagian lengan kambing yang itu sangat lezat, la syahidal isya, mereka salah seorang itu akan hadir untuk melaksanakan sholat isya. Nah, ini Bapak Ibu, hadis ini akan semakin jelas. Begitu rendahnya tertuju kepada orang-orang munafik. Nah, ini hadis ini tertuju kepada orang-orang munafik yang kalau ada berita sholat jamaah itu nanti akan dapat daging empuk, sholat jamaah nanti akan mendapatkan daging bagian lengannya yang sangat enak, itu orang munafik akan hadir. Tapi nek gak ono hadiahe gak teko. Lah ini juga sindiran. Ini bagi orang-orang munafik. Kenapa? La syahidal isya, mereka akan menyaksikan sholat isya. Sehingga apa? Penekanan sampai dibakar rumah mereka. Itu apakah seluruh sholat 5 waktu itu? Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata hadis ini mulai mengerucut bahwa pasti mereka akan hadir dalam rangka melaksanakan sholat isya. Sholat isya. Kenapa kok sasaran sholat isya? Di dalam hadis dijelaskan. Nah, ini hadisnya kalau kita perhatikan setelah membahas tentang sholat isya, kami tujukan kepada orang-orang munafik di dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Inna asqala sholatin, sesungguhnya sholat yang paling berat dilakukan alal munafikin. Nah, ini atas orang-orang munafik, yaitu satu sholatul isya, sholat isya. Yang kedua sholatul fajri, dan sholat subuh. Walau ya'lamu ma fihi ma, kalau mereka itu mengerti pahala yang ada dalam kedua sholat isya dan subuh, la atau huma, mereka akan hadir walau khabwan, walau dengan merangkak, walakat hamamtu, dan sungguh aku ingin. Artinya apa? Dua sholat ini yang berat bagi orang munafik, isya dan subuh, ini besar pahalanya. Kemudian kalau ditunjukkan pahalanya, mereka pasti akan hadir walau sambil ngesol, sambil merangkak. Ini sholat isya, sholat subuh, pahalanya besar, mereka akan hadir. Nek wong munafik boten, nek wonten hadiah, oleh jamaah isya 50.000, jamaah subuh 50.000 keberutu. Loh, salat tarawih oleh 20.000. Belum tak ngarep niki, hati-hati. Nek kapan ono salat oleh hadiah, pun sampai ngerebut hadiah itu. Beritai, engko oleh hadiah teko, kalau hadiah gak teko. Iki sing boten sae. Ayo ditotoh niate. Tapi orang mukmin insya Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu.
Tapi kalau seseorang itu ingin memberikan sedekah, nah niki apane? Wayah salat. Alhamdulillah wonten sing maringi sedekah. Salat subuh dikasih 50. Oh, semangat kabeh ya. Nah, iki ngapunten. Nek wong munafik kan sing ditelok ribete. Ya, ribete gak ono. Ya, gak teko. Atau sing diinginkan itu ada pujian, ada sanjungan. Maka orang-orang munafik itu ngapunten, sholat gitu. Sholat. Bahkan sholatnya itu pingin dilihat di belakang Rasulullah. Di belakang Rasulullah. Supaya apa? Supaya tahu dirinya itu ikut Rasulullah. Tapi sewaktu itu mau gak muncul. Nah, gak muncul Rasulullah cek takon nang ndi wong iki. Anjene wong iku nek kapan diteko, kepingin dipuji, kepingin disanjung di belakang Rasulullah. Sehingga Rasulullah untuk orang munafik awalnya sampai tidak tahu, sampai tidak mengerti ini orang munafik. Nah, sehingga ditunjukkan oleh Umar bin Khattab turunnya ayat ini orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Niki nek salat wonten begini Rasulullah. Tapi ternyata apa? Pingin kalau sholat di belakang Rasulullah bahwa dirinya adalah membela Rasulullah. Tapi buruknya ketika di waktu yang lain hadir kepada jamaahnya mereka, teman-temannya mereka. Oh, saya hadir ke mereka hanya untuk mengetahui saja bahwa diri saya itu ikut. Tapi saat ini saya ini ikut kalian. Ini bermata dua. Kalau bermata dua, ini tiang-tiang munafik. Ya, maksudnya hadis yang sangat ditekankan dari hadis Rasulullah SAW perihal tentang akan saya bakar rumah-rumah mereka itu adalah satu sholat isya, yang kedua sholat subuh, yang ketiga sholat apalagi bahasa redaksi akan dibakar itu. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Baihaqi Rasul bersabda fa ukharriku ala qaumin buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah suatu kaum itu la yashhaduna, mereka tidak menyaksikan sholat apa? Al-Jumu'ah, tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini baru kita ketahui bahwa penekangan Rasul sampai aku bakar rumah-rumah mereka itu kalau tidak mendatangi sholat isya dan sholat subuh dan juga sholat Jumat. Nah, ini orang-orang munafik. Kalau orang-orang mukmin, insya Allah ya dikumandangkan adzan itu datang. Nek tekoi telat, paling-paling ono udzur. Tapi jangan sampai ya telat 1 rakaat sekalian gak datang, tidak. Tapi kita fair ya, saudara-saudara kita pun juga kadang ada yang telat 1 rakaat, ya tinggal nambahi rakaat yang kurang. Telat nggak nyampe mulai awal takbir, telatih matun al-fatihah, telat. Nah ini kan hal-hal yang memang orang itu lakukan karena memang kondisi, karena memang kondisi yang tidak disengaja. Nah ini penting untuk kita perhatikan kenapa sih Rasulullah SAW sampai menekankan yang demikian ini, karena memang bahwa di dalam sholat isya subuh ini berat dilakukan khususnya bagi orang-orang munafik. Kemudian sholat Jumat. Nah, namun kemunafikan seseorang itu tidak sembarang orang disebut munafik. Kalau orang itu disebut munafik, kalau pada dirinya itu diantaranya punya 3 sifat. Nah, ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Tuh, ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila ngomong berdusta. Wa idza tumina khana,
jika diamanati ia khianat. Wa idza tumina khana, jika ia diamanati ia khianat. Ayatul munafiki salasun. Nah, kemudian jika diberikan sesuatu ia tidak tunaikan. Khianat, tidak tunaikan, kemudian ngomongnya pun juga selalu berdusta. Lah, apakah diri seorang yang beriman disebut munafik? Maka berat. Ya, orang ini munafik padahal orang itu beriman. Mungkin saja ada sifat sekian persen dari sifat munafik itu yang mungkin seseorang itu miliki. Karena bahasanya munafik kalau berbicara berdusta itu tidak hanya sekali dua kali. Tidak hanya sekali dua kali. Di mana-mana berdusta. Di mana-mana berdusta. Wono-wono bijuma. Tapi orang mukmin itu kan kadang-kadang pernah gedabus. Tapi habis itu kan istighfar kan. Astagfirullah. Ya Allah, saya tadi berdusta ya Allah. Kenapa? Karena saya tertekan. Saya tertekan. Nah, di umat Rasulullah itu ada dusta yang dibolehkan. Di antaranya dusta yang dibolehkan. Wono wong tukaran. Tonggo sampai tonggone kate gelut. Ya, mareng ngono tonggone sing sebelah sing ngrungono grebekan. Akhire matur teng sing tukaran. Bapak, nek jenengan terusaken, kula telepon polisi. Ayo jenengan terusaken apa ora? Ojo. Cekok sampean. Tak bijui. Nah, mboten apa-apa. Hanya mengancam ingin ditimbulkan polisi. Saat tempukan polisi benar, padahal gak ada nomor telepon. Ini tidak apa-apa. Nah, yang kedua tidak apa-apa juga. Nah, berdusta sama istri. Berdusta sama istri. Sebab kita ngobrol sama istri itu kalau kita langsung spontan, jospeleng terang-terangan, istri banyak tersinggung. Padahal istri sudah berusaha memasak makanan sing enak. Loh, sing enak. Padahal gak enak. Kapun pun sampai jospelengnya masak kok gak enak ini. Sampai iki opo sih? Gak usah. Ya apa Mas, rasane enak. Enak padahal. Enak pokoknya. Oh. Marang coba sampean rasakno la enak. Dirasakno bojone dhewe. Dirasakno dhewe. Kok kurang asin ngene. Ngono jare bojoku enak. Ini ndadekno ketentreman. Loh, ndadekno ketentreman. Nah, hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi kalau kita terang-terangan, insya Allah ya dusta kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dusta yang ketiga, di saat perang ditanya mana tempat senjatamu, mana tempat sembunyian ya teman-temanmu, dusta saja, tempat sembunyian saya di sebelah timur, padang gini kulon niki mboten napa-napa dan harus berdusta. Ini yang dibolehkan dalam Islam. Nah, oleh karena itu kalau berdusta kesana kemari dusta, ini pertanda orang itu munafik. Kalau sekali lain lagi. Cuma ada sifat yang sekian persen orang mukmin itu miliki. Sehingga melekat kalau sebutan munafik itu, kalau yang betul-betul karakternya, kemudian tingkah lakunya kesana kemari sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh orang-orang munafik itu. Nah, ini sasarannya kami mengarah dari sekian banyak hadis bahwa sampai dibakar rumahnya itu adalah sasarannya kepada orang-orang munafik. Karena mereka itu ketika hadir sholat jamaah sesekali di belakang Rasulullah, kemudian tidak pernah jumpa gitu. Maka ditelisik Rasulullah, mana orang-orang ini? Laki-laki, mereka bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi. Nah, ini
Hadis yang 382. Sasarannya satu, sampai dibakar rumah-rumahnya, tidak mengerti sholat isya, mengerti sholat subuh dan sholat Jumat. Nah, hadis 383. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Rasul, laisa salatun asqalah alal munafiq minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamun ma fiha la atauhuma wal khamban. Kalau mereka mengerti, orang munafik mengerti pahala yang ada dalam salat dua itu, mereka pasti akan mendatanginya walau dengan cara merangkak. Laqad hamamtu an amural muadzin, sungguh aku ingin memerintah kepada muadzin fayuqima, untuk mendirikan salat. Summa amur rajulan yaqumun nas, kemudian aku merintah kepada seorang untuk mengimami jamaah. Summa akhudhu syu'alan minnar, kemudian aku mengambil obor, mengambil api. Wa ukharriqa ala man la yakhruj, aku akan bakar orang-orang yang tidak keluar ila sholati ba'du, untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, ini juga sebagai penguat dari hadis 382 bahwa seseorang itu, ketika kita tahu hukumnya, beratnya orang yang tidak hadir. Ternyata kalau berat sholat isya, sholat subuh, pertanda. Nah, isya subuh kalau berat, hadir berat. Subuh pun juga berat. Maaf, bisa jadi akan ada sekian persen tanda kemunafikan. Demikian juga sholat Jumat. Kalau berat, hati-hati, ada sifat kemunafikan yang melekat pada seorang yang beriman. Padahal apa? Sholat dua tempat itu, isya dan subuh, itu pahalanya besar. Kemarin sudah kita tunjukkan, pahala sholat subuh Masya Allah disaksikan oleh para malaikat. Lantas kalau seandainya tahu pahalanya besar itu, mereka pasti akan merangkak. Dan Rasul merintah, ayo adzan, kemudian ayo iqamat, ayo sholat, ini yang jadi imam. Tapi kalau nanti ada orang-orang yang tidak hadir untuk waktu-waktu ini, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Nah, sampai ada ulama salaf. Nah, ulama salaf kalau ada jamaah yang dua tempat ini tidak hadir, maka mereka menyangka bahwasannya itu adalah orang munafik. Sampai bilang gini, kunna idza faqadna insan, kami para ulama salaf apabila tidak mendapati jamaah fi sholatil isya, dalam sholat isya al akhirah, nah sholat isya wa subhi dan sholat subuh, asakna bidzon, aku suudzon, aku berburuk sangka ini tidak baik orang ini. Buktinya apa? Kalau sholat isya tidak hadir, sholat subuh tidak hadir. Ini prasangka. Cuma ini tidak bisa dibuat untuk menjas, tidak bisa sembarangan. Kadang kita tidak menjumpai orang ini tidak pernah sholat isya karena memang, loh kenapa sih kerjanya belum selesai, sholatnya di sana. Kita tidak bisa langsung suudzon kalau ini nggak pernah datang sholat isya, ini munafik, nggak bisa. Demikian sholat subuh, tidak pernah aku lihat kamu sholat subuh, ada munafik, nggak bisa. Nah, cuma prasangka buruk. Karena orang-orang saat itu pada baik sehingga tidak hadir sholat isya dan subuh, disangka ini masuk kategori orang-orang munafik. Tapi laki-laki tidak boleh sembarangan, karena
ada kisah yang cukup panjang hadis. Seorang wanita pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya. Ya, tentang suaminya. Ini suaminya yang bernama Muawiyah bin Al-Mu'attal. Sofyan bin Mu'attal. Sofyan bin Mu'attal. Istrinya mengadu kepada Rasul, saya ini kalau sholat dipukul oleh suami saya. Yang kedua, saya ini kalau puasa disuruh berhenti. Nah, kemudian padahal suaminya berada di samping Rasul SAW. Kemudian Rasul bilang gitu, Pak, napa leres ingkang diaduaken kali nyonya jenengan? Nggih Rasul. Napa? Rasul, nyonya kula nek kapan salat niku maca niki. Kula elingaken. Nah, kula pukul secukupnya. Iya. Diingatkan oleh Rasul, Bu, nek kapan salat bacain aja cukup. Kemudian yang kedua, pripun Pak? Nek kapan nyonya jenengan nek kapan siap, jenengan kenging batalaken. Ya napa niki? Nggih, Rasul. Kula kenging batalaken. Apa alasannya? Kula niki Rasul kasih nem. Oh, napa maksudnya yo? Kula niki sik no. Lah kula niki wonten griya, nyonya kula poso. Kula kenging batal, mau karepe gak gelem. Maksud kula, lha kula niki sik nem ngoten. Nek ana awak, aku ngongkon aja poso, ya aja poso. Rasul, oh ngoten. Bu, nek kapane garwa jenengan wonten griya, ya wonten griya. Jenengan siap. Lah garwa jenengan iki nyuwun teng jenengan. Nya, aja poso pokoknya dina iki. Iki prayat. Wis gak apa-apa sih. Aku iki tak kuwake posoku. Ramadan iki 10 dina kudu tak sahuri. Ngon. Lah sing lanang kelem. Lah ya nya aku mau oleh cuti teko pabriknya 2 dina. Kok sampean tambah poso? Ngenes nyawa iki. Lho nek diperintah oleh suaminya, nya aja poso. Ya aja poso. Ndak boleh. Loh, ndak boleh. Dituruti perintah suaminya. Oh, begitu. Sing ketiga. Nah, maksud kula kita kaitkan dengan hadis ini. Rasul keluarga kula niki. Nek salat subuh, waktu matahari terbit. Maksudnya ya tidak waktu terlarang. Pun telah sebut dalil salat subuh. Kula niki baru salat. Ini riwayat Abu Dawud. Lah pripun memaknai hadis ini? Ternyata hadis sahih dan diasisi oleh Rasulullah. Oh, kalau begitu, pripun? Jawabnya laki-laki. Rasul, kula niki terus terang. Kula niki nyambut gawe, kula niki abot. Nek tilem dalu. Nah, maaf nek tilem dalu. Tangine kepadangan. Rasul memaafkan kalau engkau tidur kemudian bangunnya itu habis sholat, habis waktunya, sudah lakukan saat itu. Ini bukan orang munafik, karena memang ada udzur tangine kepadangan, boten napa-napa. Nah, boten napa-napa. Aja nek udzur, makanya kula bahas kalau wingi. Nek diarani udzur niku udzur syar'i. Kepegelan, ya Allah, berat sekali pekerjaannya, berat sekali karena itu memang maisanya. Lah isi kepegelan gak iso tangi gara-gara plak-plek. Ini bukan udzur syar'i. Kemudian lihat foto jam piro mulai bal-balan, jam 3 mewakili kate subuh padha keblak kabeh. Subuh gak tangi padangan. Niki oleh lapor bukan udzur syar'i. Kemudian yang ketiga, duwe gawe. Nah, saya katakan ngoten ya, matur bulan-bulan kemarin nih, kok patah dia gak ada damel. Oh, kula tak ngerti, ya apa salat ngantuk, Pak. Salah sampean. Nah ini. Nah, kemudian ada jamaah. Tat kula seto tat nyonya kula. Nah, terus pripun?
layo tiang-tiang padha melekan. Nah, terus jenengan boten jam 11 gelem gak gelem aku turu. Supados boten ketinggalan salat subuh. Saya ini jadi melekan itu tidak ada hukumnya. Artinya hukumnya wajib melekan, hukumnya sunnah tidak. Gitu. Kenapa harus melekan? Ditutup omahe tidur itu bisa. Gitu. Nah, monggo nek kapan kuat pun sampai ninggalno. Melekan dalu gak salat dalu. Melekan dalu turu kajenge subuh bablas niki sing masalah. Nah, oleh karena itu hadis itu tadi sahih bahwa orang yang tidur malam kemudian bangun kesiangan, kita tidak bisa menjas orang itu munafik karena gak hadir sholat subuh jamaah. Nek kapan ketileman tangi ini kepadangan. Lagi-lagi kami tegaskan, sudah sholatlah ketika Anda bangun. Oh, alhamdulillah rek nemu tadi nih. Kok aku telak iku wae, turu wae, jangan begitu. Tapi kita berdoa ya. Eman gak sholat subuh jamaah paling gede. Nah, semoga-mogahan apa yang kita kaji memberikan sebuah nilai bagi kita semuanya. Sampai ketemu tapi ya. Jelas ya. Mudah-mudahan dari kajian dua hadis ini berikan manfaat dan kesemangatan untuk melaksanakan sholat jamaah sehingga hidup kita semakin barokah, nilai di hadapan Allah sangat mulia. Mudah-mudahan kita semua layak dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.